Berikut ini cerita fiksi berlatar sejarah tentang kesaktian seorang pejuang Indonesia semasa penjajahan Belanda. Cerita ini mengambil unsur mistis dan kepahlawanan yang umum dalam legenda rakyat. Ki Wira, pejuang sakti dari alas Wonosobo. Pada masa penjajahan Belanda, di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Sindoro, hiduplah seorang pria bernama Ki Wira. Ia adalah keturunan dari garis lurus Empu Keris Majapahit, dan dikenal sebagai seorang pertapa sakti yang menguasai berbagai ilmu kanuragan dan aji-aji tua Jawa. Penduduk desa percaya bahwa Ki Wira memiliki ilmu halimun, yang membuatnya tak terlihat oleh musuh, serta ajian Brajamusti yang membuat pukulannya bisa meledakkan batu. Namun, Ki Wira hidup sederhana, bertani dan membantu warga. Ia tak pernah pamer kesaktian. Namun saat Belanda membangun pos militer dan mulai memaksa rakyat kerja rodi serta merampas hasil bumi, Ki Wira pun turun gunung. Awal perlawanan, suatu malam, pos militer Belanda di dekat Wonosobo diserang oleh sosok misterius. Para tentara yang selamat berkata, dia seperti bayangan, bergerak cepat seperti angin. Peluru kami menembus tubuhnya tapi tak melukai. Ki Wira mulai membentuk barisan para pemuda desa, melatih mereka dalam ilmu bela diri dan strategi gerilya. Tapi dalam setiap penyerbuan besar, hanya ia yang maju paling depan. Kesaktian yang melegenda. Suatu hari, Belanda mengirim pasukan besar dan membawa seorang sniper terkenal. Mereka tahu, satu-satunya cara menang adalah membunuh Ki Wira dari kejauhan. Ketika Ki Wira berdiri di tengah lapangan terbuka, sang penembak jitu membidiknya dari atas menara. Peluru ditembakkan, tapi seolah ditolak oleh udara. 3 kali tembakan, 3 kali pula peluru berbelok sendiri sebelum menyentuh tubuh Ki Wira. Ternyata, Ki Wira mengenakan ikat kepala warisan Empu Banyuaji, yang telah didoakan selama 7 malam oleh para leluhur. Ikat kepala itu konon bisa membelokkan niat jahat dan serangan musuh. Akhirnya, dalam pertempuran terakhir di Bukit Surodipuro, Ki Wira mengamuk. Ia menghancurkan meriam dengan tangan kosong, dan tubuhnya dilindungi cahaya kemasan. Tapi sebelum kemenangan diraih, ia menghilang, tak pernah ditemukan kembali. Ada yang bilang, ia moksa, seperti para leluhur terdahulu. Ada juga yang percaya, ia masih hidup, menjadi penjaga gaib tanah Jawa. Meski namanya tak tercatat dalam sejarah resmi, legenda Ki Wira masih hidup dalam cerita rakyat Wonosobo. Di malam-malam sunyi, kadang terdengar suara tabuhan kendang dan suara lelaki tua berbisik. Jangan takut, anakku, pejuang sejati tak pernah mati. Ia hanya menunggu saat untuk kembali. Lanjutkan dengan kisah Damar Setra, murid terakhir Ki Wira, dan misteri harta pusaka peninggalan gurunya. Damar Setra, penunggang angin dari Gunung Sindoro. Dengan tubuh tinggi tegap dan sorot mata yang tajam, Damar Setra menjadi pejuang paling ditakuti di daerah pegunungan Jawa Tengah. Saat Belanda mencoba mendirikan benteng di lereng Gunung Sindoro, mereka dihadang badai angin yang muncul tiba-tiba, seolah-olah alam sendiri menolak kehadiran mereka. Itu ulah Damar Setra. Dengan ajian angin sekar madya, ia bisa membuat pusaran angin melindungi tubuhnya dan menangkis peluru. Ketika ia mengayunkan tombak wulung, badai kecil tercipta dan bisa menghantam musuh sejauh puluhan meter. Namun, Damar bukan hanya prajurit. Ia juga seorang pelindung rakyat, selalu muncul saat desa dijarah atau saat rakyat dipaksa kerja paksa. Ketika Belanda mulai memburu pejuang-pejuang sakti, nama Damar menjadi buronan utama. Rahasia harta pusaka Ki Wira. Sebelum Ki Wira menghilang di Bukit Surodipuro, ia meninggalkan 3 benda pusaka yang hanya bisa ditemukan oleh murid-murid sejatinya. 1. Tongkat naga geni, konon bisa menyalakan api tanpa bahan bakar, melambangkan semangat perjuangan yang tak pernah padam. 2. Cermin lawang sukma, cermin tua yang bisa menunjukkan niat jahat seseorang. 3. Batu jiwa alas, batu kecil kehijauan yang disebut berasal dari inti Gunung Merapi, dipercaya bisa memberi umur panjang dan kekuatan spiritual kepada pemiliknya. Menurut legenda, benda-benda itu tersembunyi dalam Goa Cangkring, tempat Ki Wira dahulu bertapa. Tapi goa itu dilindungi makhluk gaib penjaga, yaitu macan putih berwajah manusia yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang hatinya bersih. Akhir perjalanan para murid. Waktu terus berjalan, Indonesia akhirnya merdeka. Namun, ketiga murid Ki Wira menghilang satu persatu. Raga jati terakhir terlihat di hutan merbabu, dan konon berubah menjadi bayangan penjaga gerilyawan. Sari Ningsih menetap di desa terpencil sebagai dukun penyembuh, hingga suatu malam ia lenyap bersama kabut. Damar Setra dikabarkan mati ditembak,
tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Namun saat badai angin menerjang pos militer lama di lereng Sindoro, rakyat berbisik. Itu pasti Damar Setra sedang lewat. Legenda Kiwira dan murid-muridnya menjadi warisan lisan di tanah Jawa. Hingga kini, orang tua di desa-desa masih berkata pada anaknya, "Jika kau dengar deru angin aneh di malam hari, atau lihat bayangan di antara pepohonan, jangan takut. Itu para pejuang sakti, masih menjaga tanah air ini dalam sunyi." Kali ini, kita lanjut dengan kisah yang lebih gelap dan menegangkan, seseorang yang mencoba mencuri pusaka Goa Cangkring dan dihantui selamanya. Kutukan Goa Cangkring, si tamak yang hilang akal. Namanya Harto Wijaya, seorang pemburu harta karun dari Jakarta yang kaya, licik, dan sangat percaya pada kekuatan supranatural Jawa. Ia mendengar tentang legenda pusaka Kiwira dan Goa Cangkring dari buku tua warisan pamannya, seorang kolonel zaman Orde Baru. Dalam buku itu tertulis, barang siapa memiliki tongkat naga geni akan menjadi raja di antara manusia. Harto terobsesi. Ia menyuap kepala desa, menyewa para pemburu pusaka bayaran, dan membawa alat-alat canggih. Mereka menyusup masuk ke hutan di malam hari. Tanpa izin, tanpa doa, dan tanpa tahu bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Tanda-tanda kutukan. Sejak memasuki hutan, mereka mengalami kejadian aneh. Kompas berputar liar, angin bertiup dari arah yang salah. Salah satu anak buahnya ditemukan duduk diam sambil menatap kosong, seperti kehilangan akal. Namun Harto tak peduli, ia justru menantang makhluk penjaga gua. "Kalau kau makhluk sakti, tunjukkan dirimu. Aku tidak takut." Sesaat setelah itu, tanah bergetar ringan. Asap putih keluar dari mulut gua. Suara berat menggema, yang datang tanpa izin, akan tinggal tanpa pulang. Tapi Harto tertawa, lalu memaksa masuk dengan obor dan alat bor. Ia berhasil menemukan tongkat naga geni, yang terpendam di batu keras. Saat disentuhnya, tongkat itu menyala merah menyilaukan, bukan karena kekuatan, tapi karena amarah. Kutukan dimulai. Begitu Harto memegang tongkat itu, matanya berubah. Ia melihat dunia seperti mimpi buruk, wajah orang-orang menjadi tengkorak, langit berubah merah darah, dan bayangan Satrio Macan muncul di setiap cermin. Di malam hari, ia mendengar suara gamelan dari balik tembok rumahnya. Ia mencoba membuang tongkat itu, tapi selalu kembali ke tempat tidur. Ia mencoba pergi ke luar negeri, tapi pesawat selalu batal. Ia mulai gila, tidur di kamar gelap, memakai kacamata hitam, tak percaya siapapun. Ia mengurung diri dan menulis di tembok rumah, "Aku tidak sendiri, mereka melihat aku, mereka tahu aku bukan pewarisnya." Sampai suatu malam, ia benar-benar menghilang. Rumahnya kosong, tak ada jejak. Tongkat naga geni ditemukan tergenggam di tangan patung macan putih yang tiba-tiba muncul di ruang tamu. Orang-orang tua berkata, pusaka itu bukan untuk dimiliki. Ia memilih siapa yang layak. Kalau kau mencurinya, maka bukan kekuatan yang kau dapatkan, tapi kutukan yang tak bisa kau lari darinya. Goa Cangkring tetap tertutup, pusaka tetap dijaga, dan Satrio Macan masih berdiam di batas dunia gaib, menunggu yang tamak datang, untuk dihancurkan.